Monggo, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan bersama-sama sharing knowledge dari Bu Farida. Monggo, Bu Farida, kami Oke. persilakan. Sudah tampak ya? Sudah. Materinya. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Farida, saya dosen Prodi Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM, tapi departemennya adalah Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, tapi S1-nya di ITS ya Pak Aswianto ya. Saya nyasar ke UGM ini ceritanya. Enggak Kemudian nyasar lah, karena ya, saya saat ini menjabat di Kepala Laboratorium Sensor dan Telekontrol Fakultas Teknik UGM. Kemudian juga konsultan profesional di bangunan hijau. Jadi sebenarnya bidang ilmu saya juga fisika bangunan. Nah, ini enaknya teknik fisika di situ. Bisa kemana-mana. Oke. Materi yang akan saya presentasikan kali ini terkait dengan Building Management System untuk efisiensi energi menuju bangunan zero energy di Indonesia. Nah, di sini saya awali presentasi saya dengan UN Climate Change Report pada 4 April 2022 bahwa data emisi karbon dari 2010 sampai 2011 itu sudah menyatakan bahwa memang dunia saat ini pada jalur cepat menuju ke bencana. Jadi memang sudah tidak ada pilihan lagi bagi kita, mau tidak mau memang harus membatasi pemanasan global sampai dengan 1,5 derajat. Jadi itu adalah yang melatar belakangi. Kemudian di negara-negara di dunia pun itu sudah punya komitmen terkait dengan hal ini yang tertuang pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan. Dengan salah satu strategi utamanya itu adalah efisiensi energi. Mengapa efisiensi energi? Karena efisiensi energi itu merupakan strategi yang termurah relatif dibandingkan pembangunan pembangkit energi baru maupun terbarukan. Nah, Indonesia sendiri itu punya target yang telah ditetapkan di tahun 2014, yaitu target pengurangan energi 1% per tahun sampai dengan 2025. Nah, pada laporan International Energy Agency juga menyatakan untuk Indonesia ternyata terdapat peluang efisiensi energi pada sektor bangunan yang cukup besar, sampai dengan 38% jika strategi efisiensi energi dunia diterapkan pada bangunan di Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwa memang peluang efisiensi energi di Indonesia itu sangat besar. Nah, konsep yang biasanya kita gunakan untuk memaksimalkan atau menerapkan efisiensi energi pada bangunan itu, kita biasanya menggunakan konsep bangunan berkelanjutan atau sustainable building, atau sering kita lihat dalam bentuk bangunan hijau atau bangunan berkinerja tinggi. Konsep bangunan berkelanjutan atau bangunan berkinerja tinggi itu adalah sebagai praktek untuk meningkatkan, di sini kita bisa praktek meningkatkan efisiensi bangunan pada semua tahap bangunan, dari desain, dari konstruksi, operasional, sampai nantinya demolis. Nah, zero energy building itu merupakan satu bagian konsep dari konsep bangunan berkelanjutan ini, di mana konsep zero energy building ini adalah sebuah gagasan bahwa bangunan itu dapat memenuhi semua kebutuhan energi dari sumber yang murah, tersedia secara lokal, tidak berpolusi, dan terbarukan. Nah, biasanya kalau kita melihat bagaimana sih posisi bangunan terkait dengan zero energy building ini, kita gunakan suatu metrik namanya metrik neraca energi. Dalam metrik neraca energi ini dideskripsikan berapa sih tingkat konsumsi energi pada bangunan tersebut relatif terhadap sumber energi yang tersedia pada bangunan tersebut. Idealnya bangunan akan menyediakan sumber energi terbarukan atau energi yang lain tadi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Nah, di sini kita biasanya kenal dengan apa yang dinamakan net zero energy atau NZ. Untuk membuat suatu bangunan masuk di dalam kategori net zero energy ini, ada dua parameter strategi yang biasanya dilihat, tingkat efisiensi energi bangunan atau tingkat penerapan sistem energi terbarukan. Nah, khusus pada tingkat efisiensi energi
bangunan, beberapa strategi itu bisa diterapkan, baik audit energi, mungkin penerapan otomasi sistem, atau pada desain arsitektur itu sendiri agar penggunaan energi, konsumsi energi bisa berkurang atau bisa efisien relatif dibandingkan referensi building. Nah, kalau kita kembali ke bangunan berkinerja tinggi, maka dua komponen bangunan berkinerja tinggi yang penting terkait dengan efisiensi energi, yaitu yang pertama adalah kualitas lingkungan ruang huni, dan yang kedua penggunaan energi pada bangunan. Dan bangunan berkinerja tinggi dalam konsep zero energy building adalah bangunan yang mampu memenuhi kualitas lingkungan ruang huni yang sesuai kebutuhan penghuni dengan penggunaan energi efisien minimal. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah bangunan zero energy building? Ada 3 strategi yang dipakai, bisa passive design, bisa active design, bisa metode energy management. Nah, kalau passive design, strategi desain pasif itu adalah strategi desain yang lebih memanfaatkan penggunaan sumber energi ambien daripada energi listrik yang berbayar. Kalau dilihat pada komponen, biasanya terkait dengan komponen beban pendinginan. Jadi kalau dilihat dari komponen beban pendinginan tertinggi pada suatu bangunan itu dikontribusi oleh building envelope atau selubung bangunan. Oleh karena itu biasanya desain pasif itu terletak atau dititik beratkan pada selubung bangunannya. Nah, contohnya misalnya kita bisa lihat konsep desain pada bangunan tradisional. Biasanya bangunan tradisional secara pasif desain itu didesain sebagai bangunan adaptif. Dengan prinsip desain, dia akan memperhatikan iklim lokal, material lokal yang tersedia, atau budaya dan kebutuhan di situnya. Dan ini juga diadopsi oleh arsitektur bangunan tradisional di Indonesia yang tentunya merupakan respon iklim tropis di Indonesia. Dan prinsip desain tradisional ini dalam konsep bangunan hijau itu bisa kita terapkan pada bangunan modern. Seperti yang telah kami lakukan itu pada saat desain bangunan hijau di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Jadi Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM itu merupakan gedung seluas 80.000 meter persegi dengan yang didesain dengan green roof terbesar se-Asia Tenggara. Di dalam desain diinginkan fasad itu adalah kaca transparan sehingga timbul kesan melayang pada green roof tersebut. Nah, ini bagi kami yang konsultan bangunan hijau ya, di situ pada tim bangunan hijaunya itu merupakan sebuah tantangan tersendiri karena yang pertama lokasi dari gedung ini membuat bangunan itu memanjang, di mana sisi panjang memanjang dari utara ke selatan, sehingga sisi fasad terbesarnya itu bagian timur dan bagian barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa gedung ini adalah gedung dengan desain unik. Standar-standar SNI untuk bangunan hijau, untuk desain bangunan hijau biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang normal, artinya bentuk kotak tinggi gitu kan ya. Jadi untuk bangunan uni ini belum terakomodasi. Jadi mungkin ini peluang dari teknik fisika untuk melakukan riset atau pengembangan di sini di dalam dunia fisika bangunan. Jadi itu tantangan bagi kami sehingga kami melakukan semua strategi desain pasif yang memungkinkan, yang memaksimalkan bagaimana efisiensi energi terjadi pada bangunan tersebut. Salah satunya adalah yang kami lakukan adalah kita melihat potensi ventilasi alami digunakan di bangunan tersebut. Nah, kita lihat potensi ventilasi alaminya itu dengan yang pertama kita melakukan investigasi data iklim. Jadi kita lihat data iklim pada gelanggang UGM itu seperti apa sih, dari data suhunya, dari data kecepatan udara maupun kecepatan angin maupun arah anginnya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita melakukan di sini kita melihat potensi ventilasi alami dengan melakukan simulasi CFD untuk melihat distribusi kecepatan udara di sekitar bangunannya. Karena meskipun iklimnya seperti itu, pasti iklim mikronya
itu akan berbeda dengan iklim globalnya. Itu kami lakukan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan bagaimana efisiensi energi bisa dimaksimalkan di dalam suatu bangunan. Nah, kemudian terkait dengan strategi desain aktif. Strategi desain aktif itu biasanya terkait dengan penggunaan teknologi untuk mengurangi penggunaan energi pada bangunan. Bisa dicapai dengan mungkin menggunakan peralatan-peralatan atau unitas hemat energi seperti AC efisiensi tinggi, lampu hemat energi, atau bisa dengan menggunakan penerapan kontrol di dalam bangunan. Nah, salah satunya adalah sistem manajemen bangunan atau building management system. Jadi, kalau kita melihat suatu bangunan, maka tingkat kualitas lingkungan di dalam bangunan dan tingkat penggunaan energi pada bangunan itu sangat dipengaruhi oleh selubung bangunannya seperti apa, utilitas bangunan di situ beroperasi seperti apa, penghuni dan perilakunya itu akan seperti apa, dan tentunya tidak terlepas dengan iklim di mana bangunan itu berada. Oleh karena itu, operasional bangunan oleh sebuah manajemen bangunan yang tepat akan menghasilkan bangunan dengan kualitas lingkungan ruang huni yang tinggi dengan penggunaan energi efisien minimal seperti konsep bangunan berkinerja tinggi dalam konsep zero energy building tadi. Nah, sistem penggunaan BMS memungkinkan untuk ini. BMS itu adalah suatu sistem yang mengatur operasi bangunan pada seluruh bangunan dan fasilitas pada bangunan berdasarkan data sensor yang terpasang. Nah, dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa ternyata penggunaan BMS pada bangunan itu dapat mengurangi penggunaan energi sampai dengan 8-18% pada existing bangunan. Oleh karena itu, di peraturan PUPR terbaru saya lupa ya, nomor 12 tahun 2021 kalau nggak salah, terkait dengan penilaian kinerja bangunan hijau, salah satu kriterianya adalah penggunaan building management system ini. Nah, struktur atau skematik dari sistem manajemen bangunan dapat dilihat pada slide berikut. Jadi ada 4 bagian di sini secara sederhana, yaitu yang pertama adalah akuisisi data, yang kedua adalah terkait dengan pengolahan data, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelaporan data, dan bagaimana building automation. Sebenarnya tidak harus automation sih. Sebenarnya aksi itu dalam sistem manajemen bangunan itu bisa saja tidak dilakukan secara otomasi, tapi bisa saja secara manual oleh manajer atau operator bangunan tersebut. Itu juga masuk di dalam skop atau lingkup dari sistem manajemen bangunan itu sendiri. Nah, kami di laboratorium sistem sensor dan sistem telekontrol Fakultas Teknik UGM itu telah mengembangkan beberapa penelitian terkait dengan sistem manajemen bangunan ini, baik dari sisi depan, ya baik sisi sensornya, baik sistem komunikasi data, user interface, maupun pada sistem keseluruhan. Nah, berikut adalah riset-riset yang telah kami kembangkan terkait dengan sistem manajemen bangunan ini. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan alat ukur, karena kalau kita bicara teknik fisika pasti dari alat ukurnya. Nah, satu riset yang saya kembangkan terkait dengan alat ukur itu adalah real time sensor untuk kenyamanan termal. Kenapa saya tertarik di kenyamanan termal? Karena kualitas lingkungan ruang huni itu parameternya ada 4. Kenyamanan termal, kenyamanan visual, kualitas udara, dan kenyamanan akustik. Dan data menunjukkan bahwa kalau untuk di Indonesia, konsumsi energi terbesar itu adalah terkait dengan kenyamanan termal. Nah, kalau kita bicara kenyamanan termal itu akan terkait dengan bagaimana respon fisiologis tubuh terhadap paparan lingkungan termal di sekitarnya. Jadi akan terkait dengan berapa panas yang dilepas oleh tubuh untuk menyeimbangkan energi dengan lingkungan termal di sekitarnya. Nah, itu saya manfaatkan sebagai dasar fisis dari sensor. Jadi, mestinya kalau kita bisa mendeteksi kalor yang dilepas oleh tubuh dalam bentuk temperatur ya, pasti itu kita bisa menghubungkan dengan bagaimana sih kondisi kenyamanan termal yang dirasakan oleh
penghuni atau manusia. Nah, ini sangat menguntungkan di kita nanti pada sistem manajemen bangunan, karena ini merupakan non-kontak sensor yang bisa dipasang pada suatu ruangan. Tapi penelitian ini masih dalam tataran feasibility study. Dan kenapa ini? Sebenarnya penelitian-penelitian ini juga ada di luar sejenis ini, tapi untuk orang Indonesia dengan fisiologis berbeda, dengan kita terbiasa dengan paparan iklim yang berbeda, tentunya akan berbeda cara meresponnya. Jadi seperti itu. Makanya pengembangan terkait dengan thermal sensor untuk sensor kamera termal untuk kenyamanan termal ini itu sangat memungkinkan bisa dikembangkan ke depannya. Dan ini riset ini masih berjalan. Kemudian masih terkait dengan kenyamanan termal. Kami juga mengembangkan sensor kenyamanan termal dengan menggunakan EEG. Kenapa kami terpikir seperti itu? Karena sebenarnya kenyamanan termal itu tidak sekedar respon fisiologis, tetapi kalau sesuai dengan definisi ASRE, bahwa yang namanya kenyamanan termal itu merupakan suatu pernyataan emosi. Pernyataan emosi yang menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan seseorang terhadap lingkungan termal di sekitarnya. Jadi kalau sudah bicara emosi, berarti tidak hanya berupa respon fisiologis, tetapi di sini ada persepsi yang melibatkan respon psikologis. Nah, kami tertarik di situ untuk mempelajari respon emosi tadi yang terkait dengan emosi tadi dengan menggunakan gelombang otak. Inginnya alat ukur ini bisa kita jadikan sebagai pengganti kuesioner yang biasanya digunakan pada saat asesmen kenyamanan termal. Nah, bukan berarti saya menafsirkan kuesioner, tapi setidaknya dengan alat ukur ini nantinya akan memberikan sebuah hasil ukur yang lebih kuantitatif, lebih terukur relatif dibandingkan kuesioner. Nah, kami juga mengembangkan riset-riset juga terkait dengan kenyamanan visual. Seperti ini ada metode pengukuran glare dengan kamera 3 dimensi. Ini penelitian ini kami kembangkan dengan Pak Rizky dari ITB. Nah, jadi kalau kita bicara sistem manajemen bangunan, kenyamanan visual memang salah satunya. Dan biasanya kita hanya tertarik dengan kuat penerangan, kuat pencahayaan pada bidang kerja. Itu pun sensor dipasang tidak pada bidang kerja, tapi pada plafon. Nah, silo itu adalah bagian dari salah satu fenomena fisika yang terjadi yang juga sangat mengganggu atau sangat mempengaruhi yang namanya kenyamanan visual. Dan itu memang biasanya susah diukur secara real time-nya, karena bagaimanapun juga silo itu merupakan suatu proses fisik yang subjektif tergantung dari posisi pengamat relatif terhadap objek yang diamati. Nah, ini kita coba mengembangkan dengan menggunakan kamera 3 dimensi. Nah, kalau terkait kenyamanan visual lagi ada DF Mapper. Sederhana sih, sebenarnya kami ingin membangun suatu alat ukur sederhana bagaimana kita bisa mendapatkan delete faktor, nilai delete faktor pada suatu bangunan dengan membandingkan hasil ukur luar terhadap dalam. Kemudian ada lagi terkait akustik, kita mengembangkan noise mapper dan tentunya energy meter, karena kalau kita bicara sistem manajemen bangunan pasti energy meter itu pasti harus ada di dalamnya. Nah, riset yang lain adalah pengembangan sistem monitoring lingkungan bangunan. Sistem monitoring lingkungan bangunan dari pemasangan sensor pada bangunan, kami sudah memasang sensor-sensor. Jadi prototipe BMS itu sudah ada kalau di riset terapan ya, sudah ada di beberapa bangunan di Yogyakarta. Ada di SMKN 3 Yogyakarta di tempat kami, di departemen sendiri, kemudian ada di AMC, Klinik Gigi AMC Yogyakarta. Kami biasanya memasang beberapa sensor pada bangunan. Kemudian, nah yang jadi pertamaan riset kami itu di sini. Yang justru masalah-masalah ini sering saya pribadi temui pada saat kita bicara bangunan hijau, pada saat kita bicara desain bangunan hijau. Sebenarnya di mana sih sensor yang tepat diletakkan agar dia bisa mewakili kondisi lingkungan yang sebenarnya dirasakan oleh manusia, oleh penghuni. Nah, kadang-kadang banyak kesalahan yang terjadi di sini. Misalnya, kita mengukur suhu,
diletakkan di dekat AC, sehingga informasi yang terjadi ya ruangan itu akan dingin terus gitu kan. Atau mungkin terkait dengan sensor tadi yang saya ceritakan di depan, sensor kuat penerangan pada kuat pencahayaan pada ruangan. Harusnya kan diukur pada bidang kerja, tapi peletakan sensor itu yang memungkinkan itu ada di plafon. Nah, hal-hal tersebut itu jadi pertanyaan penelitian. Nah, pada riset ini adalah kami melakukan riset mengembangkan sebuah metode bagaimana sih kita menempatkan sensor termal. Jadi kita memang yang pada riset ini adalah khusus di termal. Bagaimana kita menempatkan sensor termal secara optimal agar tidak hanya dia mewakili kondisi lingkungan termal yang dirasakan penghuni, tetapi harus memungkinkan pemasangannya. Jadi dia mempertimbangkan kemudahan pemasangannya, tidak boleh mengganggu, tentunya aman, ya kan? Dan ya tadi harus mewakili lingkungan termal yang dirasakan penghuni. Jadi kalau kita ini kasusnya adalah kasus di ruangan kelas, kalau kita di ruangan kelas dalam posisi duduk, mestinya posisi lingkungan termal yang memapar itu sesuai dengan standar ASRE itu di 1,1 meter. Harusnya kita harus bisa mengukur di 1,1 meter tadi. Tapi kan tidak mungkin kita meletakkan sensor itu pada ketinggian 1,1 meter. Bisanya adalah pasti di pinggir-pinggir dinding, gitu kan ya. Jadi di situ. Nah, di sini dengan metode kita ambil data dulu, bagaimana sih distribusi lingkungan termal pada 1,1 meter dengan menggunakan CFD, simulasi CFD dengan beberapa skenario yang mungkin terjadi pada bangunan tersebut. Kemudian kita analisis dengan mengoverlapkan dengan kemungkinan sensor itu dipasang. Jadi di situ kita mendapatkan suatu metode bagaimana sebuah sensor itu bisa ditempatkan secara optimal. Kemudian terkait sistem monitoring lingkungan juga, itu kita juga mengembangkan komunikasi data. Nah, yang saya atau grup riset kami tertarik itu malah bukan teknologinya. Nah, kalau teknologinya sepertinya sudah established, malah justru karena implementasinya. Jadi konfigurasi dari titik-titik pantau dalam sistem komunikasi akan mempengaruhi tidak hanya performansi komunikasi datanya, juga akan mempengaruhi efisien atau efektivitas suatu sistem. Jadi di situ. Nah, di sini kita membandingkan antara konfigurasi point to point, biasanya satu titik pantau langsung dikirimkan ke cloud, gitu kan ya, dengan multi point to point. Dari multi point dulu kita tampung datanya pada satu cloud lokal, server lokal, baru kita kirim ke server yang cloud. Jadi itu kita membandingkan tidak hanya jadi pada point to point itu biasanya menawarkan memang dia lebih andal, lebih real time karena langsung, tetapi pada konfigurasi multi point to point dia bisa menawarkan penyimpanan data cadangan yang lebih efisien. Jadi data cadangannya itu tidak tersimpan di masing-masing titik pemantauan. Nah, kemudian dari sisi user interface, kami juga kembangkan. Karena kita harus bisa memastikan bahwa data yang tadi didapatkan, baik dari sensor atau mungkin diinputkan manual, itu bisa sampai ke pengguna dalam bentuk informasi yang memang dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah pada sistem monitoring pada SMKN 3 Yogyakarta. Nah, kini kami membuat sebuah model yang kami tanamkan pada platform sehingga user interface itu bisa menyatakan bahwa ruang kelas ini dalam kondisi seperti apa. Bisa nyaman, bisa netral, bisa tidak nyaman. Nanti tergantung dari iklimnya pada saat itu seperti apa, kemudian kondisi lingkungan luarnya pada saat itu seperti apa, kemudian lingkungan dalamnya seperti apa, penghuninya sedang seperti apa, seragamnya seperti apa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi ruangannya itu akan seperti apa. Meskipun kami sertakan juga informasi-informasi terkait tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termalnya. Dan yang terakhir, sebenarnya ini bukan isu terkini lagi ya, maaf saya belum ganti slide-nya, yaitu tuntutan. Tuntutan itu sekarang tidak hanya nyaman dan hemat energi, tapi sudah naik ke sehat.
Jadi riset ini kami awali dengan isu COVID-19 kemarin itu. Dengan isu COVID-19 yaitu bangunan sehat dan hemat energi. Jadi waktu itu tantangan buat kami bagaimana menyelenggarakan kuliah hybrid. Gitu kan ya. Bagaimana mahasiswa itu beraktivitas di kampus. Karena bagaimanapun juga kalau mahasiswa teknik, kalau online terus ya akan bermasalah di kompetensi dan sebagainya. Akhirnya kami coba mengevaluasi kelas-kelas existing. Nah, ada tuntutan dari sekedar nyaman ke sehat terkait dengan aturan misalnya suplai udara bersihnya. Kalau biasanya misalnya kalau nggak salah saya 5 liter per second per orang di ASRI, itu pada saat kemarin COVID itu WHO menaikkan jadi 10 liter per second per orang. Tidak hanya suplai udara kita tidak pada saat COVID tadi kemarin tidak hanya terkait dengan suplai udara bersihnya tadi, tapi juga terkait dengan aliran udaranya seperti apa, kenyamanan termal seperti apa. Sehingga yang pertama kami lakukan, kami coba evaluasi pasif desain dulu. Kita tambahkan suplai fan, exhaust fan, kita pasang untuk menjamin adanya suplai udara bersih dengan aliran yang sesuai. Jadi kami lakukan evaluasi dengan simulasi CFD gimana sih letak-letak supply fan atau exhaust fan. Tetapi ada masalahmu yang muncul pada saat fan-fan ini kita terapkan. Masuknya udara ke dalam ruang juga membuat masuknya panas ke dalam ruang karena memang kita berada pada lingkungan yang panas. Di sini menyebabkan beban pendinginan naik, energi untuk pendinginan bertambah. Sehingga disinilah BMS berperan. BMS untuk bangunan sehat dan hemat energi. Dia di situ akan mengatur operasi utilitas pada bangunan berdasarkan kondisi lingkungan dan pola huni pada bangunan tersebut. Itu kami dari pemasangan, dari sensor sampai platformnya kami kembangkan untuk itu. Nah, ini mungkin ada sedikit video yang bisa saya paparkan, mungkin sebagai gambaran. Sebentar. Sebentar. Kok anu sih? Terdengar suaranya atau terdengar anu? Belum ya? Mohon maaf. Belum terdengar, Bu. Oh ya, saya share all screen aja. Sebentar. Ya. Ini mungkin sebagai gambaran bahwa ada sebuah sistem, tapi ini riset ini masih terus berjalan, masih terus berjalan karena masih ada celah-celah ya. COVID-19 menyadarkan kita bahwa suatu bangunan tidak hanya dituntut nyaman dan hemat energi. Suatu bangunan juga dituntut untuk menunggu suatu bangunan sehat. Healthy and Energy Efficient Management System merupakan suatu platform yang dilengkapi oleh suatu sistem monitoring lingkungan dan energi. Sistem tersebut berfungsi untuk mendukung tata kelola operasional bangunan sehingga bisa dipastikan suatu bangunan memenuhi tuntutan nyaman, sehat dengan penggunaan energi efisien minimal. Healthy and Energy Efficient Building Management System dapat membantu pihak manajer bangunan untuk dapat memastikan status penggunaan ruang dalam bangunan dengan informasi penjadwalan ruang. Memastikan operator mempersiapkan ruang dalam kondisi nyaman dan sehat. Memastikan calon penghuni sehat sebelum beraktivitas di dalam ruangan. Informasi yang ditampilkan dapat diakses oleh penghuni bangunan melalui display yang terpasang. Selama ruangan digunakan,
Manajer dapat memastikan seluruh parameter ruangan terpantau melalui sistem pemantauan. Sistem dapat memantau kenyamanan termal melalui sensor suhu dan kelembapan. Sistem dilengkapi dengan sensor cuaca mikro yang terpasang di luar bangunan. Sistem dapat memantau kenyamanan visual melalui sensor intensitas cahaya. Selain itu, sistem juga dapat memantau kualitas udara melalui sensor konsentrasi partikel, CO2, dan laju ventilasi, serta penggunaan energi dalam bangunan. Semua hasil pemantauan dapat diamati dalam sebuah user interface yang informatif. Jadi mungkin video ini mengakhiri presentasi dari saya. Monggo silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi nggak sampai 1 jam ini, malah cuma. Wah. Jelas ini. Gak apa-apa Bu, ini sudah banyak ada yang tanya nih Bu. Oh, sudah ada banyak yang tanya, mas saya deg-degan ya malahan. Iya, mungkin kita beri yang kesempatan raise hand dulu ini, siapa dulu ini. Tapi yang raise hand kayaknya ini ada yang di chat saya bacakan. Ada yang tanya ini, monggo yang raise hand, monggo silakan. 3, 2, 1. Hello everyone, welcome back. It's a great honor for us to invite our old friend Jules Rastin, because a lot of young students in China all know Jules' name because of his project, his research over the past few years. So thanks, also thanks a lot to all the participants. We have some PhD candidates in this Zoom space. At the same time, I have Bilibili stream live and YouTube stream live parallel going on as well. So I would like to firstly introduce Professor Jules Rastin, who is widely recognized for his work on discrete architecture and application of computational design and robotic fabrication and digital fabrication, and which is who is the program director of the MARC architecture design at UCL Berkeley, as well as the co-founder of UCL AUAR labs, and which research into new design and fabrication technologies. And it's a spin-out company, AUAR limited company, and works towards an automatic platform for affordable housing. His design work and critical discourse has been internationally recognized through awards, lectures, and exhibitions at numerous major cultural institutions such as UO MoMA and the Royal Academy in London and the Centre Pompidou in Paris. So let's welcome Jules coming to give us a lecture. Screen is yours. Thank you, Philip, for the generous invitation. I'm very, very pleased. Kayaknya ada bocor Bu ya? To be somehow Iya, kayaknya bukan. in Shanghai. Bukan ya? Siapa ya? Saya Sebentar nggak tahu, tapi ini kok saya putus-putus ya? Yang di Sama, saya. saya juga putus-putus. Videos, Kok saya putus-putus ya di saya ya? Fantastic lectures. Ini mungkin ada yang bocor sebentar. Oh, A part of this and contribute something to the discourse. apa ya? and to the Ini discussion. admin Bu, sebentar adminnya. So I'll share my screen. Right. Maaf, saya kok putus-putus ya? Saya tidak bisa So memahami. my talk today is titled "The Discrete Automated Ya, dari Bu Farida kayaknya Bu. Enggak, itu enggak ada Nggak suara ada. apa itu Various dari aspects of the discrete. iya, sebentar. For Saya everyone kayaknya harus attending the conference today. sebentar. So we published Yeah. this issue of AD now about 2 years ago. Oke. Jadi saya nggak sadar belum mematikan. Baik, Bu Farida. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan pertama ini dari KESDM Pak Bambang Priandoko. Ini. Jadi izin bertanya Bu Farida, apa manfaat mengambil data termal sementara sistem pengendalian HVAC saat mengendalikan kondisi ruangan? Nah, ini kata-katanya
Bukankah sudah membandingkan temperatur suhu ruangan dengan zat point-nya, sehingga panas yang ditimbulkan oleh manusia sudah diantisipasi oleh sistem kontrol Pada HVAC itu sendiri, Oke. sehingga akan tetap nyaman. Mohon pencerahannya. Nah, monggo, Bu. Semoga jawaban saya benar. Ya. Oke, gini, Nyuwun Sewu, kalau boleh yang bertanya di anu ya, Pak Bambang nggih, Pak Bambang dari KISDM. Jadi gini, pada saat kita bicara sistem pengendalian ya dalam ruangan, kita yang pertama, yang paling penting adalah kita harus tahu kondisi yang kita rasakan. Benar-benar kondisi yang benar-benar kita rasakan. Set point ya, atau keinginan kita dan kondisi realnya seperti apa. Nah, kadang-kadang sensor pada HVAC itu terpasangnya bukan pada kondisi di sekitar kita. Misalnya taruhlah, biasanya setting di ruangan itu kita set dia akan nyaman di 25 derajat Celcius. Gitu kan ya. Standar kita biasanya 25 derajat Celcius. Tapi apakah 25 derajat Celcius itu benar yang di sekitar kita? Jadi di sekitar. Jadi kalau kita bicara ruangan, pasti dia punya distribusi suhu, distribusi kecepatan udara, ya kan? Di setiap titik itu pasti berbeda-beda, tergantung dari tergantung dari pengkondisian udara yang dipasang di situ letaknya. Saya berada di bawah AC itu pasti lebih dingin dibandingkan dari jauh, sehingga 25 derajat Celcius itu kan belum mewakili apa yang saya rasakan, apa yang kita rasakan. Seperti yang saya tadi ada di paper ini ya. Jadi yang namanya kalau kita bicara kenyamanan termal itu adalah biasanya adalah lingkungan itu secara definisi, secara teori itu adalah kenyamanan yang terhadap lingkungan termal yang kita rasakan di sekitar kepala. Kalau duduk berarti di 1,1 biasanya gitu kan ya. Nah, padahal sensor kan tidak mungkin diletakkan di sebelah kita. Nah, itu. Ya, bisa jadi ada koreksi misalnya, ya kan? Bisa jadi ada koreksi, tapi koreksi itu kan juga harus sebuah riset sendiri kan, berarti ada model kan di situ dan sebagainya. Jadi itu Pak Bambang. Oleh karena itu perlu dilakukan benar tidak yang disensor itu adalah lingkungan termal yang dirasakan penghuninya. Oke. Oke. Kemudian Pak Bambang sudah, ya semoga bisa menjawab. Terima kasih Bu Farida. Ini tadi ternyata ada yang pertama yang tanya ini. Nah, dari Alia juga. Jadi menarik Bu, izin bertanya lebih lanjut. Yang pertama terkait alat ukur kenyamanan termal sudah digunakan di mana Bu di Indonesia? Itu yang pertama Bu. Yang dua, pengaplikasian dalam hal apa yang paling urgent alat ukur ini digunakan sehingga menjadi suatu kebutuhan di masyarakat umum. Yang kedua dan yang ketiga itu berapakah error rate dari alat ukur ini dan kemungkinan penyebabnya. Terima kasih. Alat ukurnya yang ini ya, kamera termal nggih. Kalau boleh tahu Mbak Alia. Mbak apa Mas Mbak ya? Nggak tahu. Nah, ini Halo? saya mestinya ini ya. Jadi sebenarnya pengembangan alat ukur non kontak terkait dengan kenyamanan termal itu pada saat ini pun masih dalam tataran riset di Indonesia sendiri. Makanya di paper saya juduli visibility study, Mas Ian. Di Indonesia sendiri masih. Jadi impiannya yaitu tadi sebenarnya terkait dengan tadi yang pertama adalah apakah benar lingkungan termal yang kita rasakan biasanya kan kita hanya berbasis 25 derajat Celcius. Ya kan? Asumsinya dengan sensor 25 derajat Celcius itu oke. Padahal yang pertama, apakah benar lingkungan termal itu yang kita rasakan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah memang kebutuhan kita 25 derajat Celcius? Kalau hasil penelitian di Indonesia itu kalau untuk orang Indonesia bergeser sudah. Kalau SNI sendiri kalau yang terbaru yang 2001 pun sudah bergeser ya di situ, tidak 25 derajat Celcius. Nah, itu kan potensi efisiensi energi. Jadi kalau saya baca paper 1% kita menaikkan set point untuk bangunan komersial besar itu bisa sampai 10% efisiensi energinya. Nah, pada saat kita bisa benar-benar tahu bahwa kondisi sebenarnya yang dirasakan manusia, karena tadi kenyamanan termal itu merupakan respon. Jadi tidak hanya yang memapar, tapi juga terkait dengan kondisi tubuh kita.
Nah, itu kan sangat bisa kita lihat kalau kita melihat secara personal. Nah, itu masih belum diimplementasikan, dan di penelitian-penelitian di internasional pun juga kita masih banyak mencari metode. Ini masih personal thermal comfort. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau di dalam ruangan? Itu kan butuh penelitian lagi. Nah, makanya di sini untuk di Indonesia saya juduli paper saya feasibility study, dan ini masih terus berjalan penelitian-penelitian terkait ini. Jadi itu Mbak Alia. Nah, berapa tadi akurasi ya kalau nggak salah. Ini Iya. masih rendah sekali. Ini masih rendah sekali. Dari banyak sisi itu masih butuh untuk diteliti. Dari sisi misalnya dari sisi hardware-nya saja, ya kan? Dari sisi hardware-nya saja. Dari sisi modelnya, ya kan? Bagaimana? Ini masih rendah sekali. Masih berapa ya? Maaf, semoga saya tidak lupa, itu masih sekitar 60-70% di tingkat kebenarannya. Dan ini pun sebenarnya belum kenyamanan termal, masih sensasi termal, masih rasa panas dan dingin, Mas Ian. Belum ke kenyamanan termal. Jadi itu Mbak Alia. Iya. Kemudian yang Mungkin tadi yang error rate, Bu, error rate dari alat ukur tersebut, Bu. Oh, saya kebetulan di sini saya karena bermainnya masih di dalam tataran model, saya lebih ke akurasinya, Pak Suyanto. Ya, jadi seperti itu. Ya. Semoga bisa menjawab nih Mbak Ali ya, Semoga. yaitu. Ini ada yang raise hand Bu Farida dari Pak Edi. tadi. Iya, Pak Edi. Monggo Pak Edi. Silakan. Halo Pak Edi, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi, kayaknya karena masih ke mute ya. Mute ya. Mungkin admin saya nggak jadi admin saya kemarin. Adminnya dari. Iya. Halo Pak Edi, mungkin bisa itu. Ya, halo. Ya, silakan Pak Edi. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya. Mau tanya ke Bu Farida. Saya dari Universitas Widya Kartika, Bu, Surabaya. Oh iya, siap. Ya, jadi kalau tadi disampaikan mengenai thermal comfort, Bu ya. Mungkin kalau saya lihat dari tadi ini pengaruh dengan warna ruangan, Bu ya, termasuk cat dinding, cat plafon. Itu kalau berbicara mengenai responnya cahaya, kemudian responnya suhu terhadap warna, itu juga mungkin berpengaruh juga, Bu. Dari person juga melihat kondisi warna ruangan itu mempengaruhi secara kenyamanan juga, Bu. Nah, itu nanti juga mungkin akan mempengaruhi nilai pengukuran suhu juga di ruangan yang terpasang sensor suhu dan humidity tadi. Mungkin bicara mengenai faktor warna ruangan itu bisa mempengaruhi dari kenyamanan dari seseorang pada ruangan tersebut. Apakah demikian Bu Farida? Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Monggo Bu. Matur nuwun Pak Edi. Kalau secara konsep fisika jelas iya nih Pak G. Jadi kondisi lingkungan termal, suhu, terutama kalor ya, terutama kalau misalnya kita ukur dengan suhu gitu, pasti yang namanya warna itu pasti terkait di situ. Nah, tetapi di sini faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan termal itu adalah lingkungan termal yang memaparnya. Benar, ada lingkungan termal yang memaparnya itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa kondisi luar, benar kan? Bisa tadi warna, bisa bentuk fisik dari ruangan tersebut, ada lampu di situ dan macam-macam. Tapi yang memapar langsung ke kita itu adalah lingkungan termalnya, ya kan? Kalor di sekitar kitanya. Jadi itu. Malah saya akan menjawab dari sisi lain, Pak Edi. Sebenarnya
Kalau kita bicara model kenyamanan thermal ini saya jadi belarah ke ya Pak Suyanto ya. Jadi mohon maaf. Jadi bukan BMS lagi tapi tertarik, tapi menarik. Jadi saya justru membawa ke lab itu justru kejadian nyata gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara model kenyamanan thermal itu kita kenal dengan model adaptif di mana tadi persepsi itu harusnya bermain. Jadi yang namanya kenyamanan thermal itu tidak hanya fisiologis, tapi juga ada psikologis. Jadi kalau misalnya saya masuk ruangan, sudah ada kondisi AC-nya. Secara persepsi, saya akan berpikir bahwa ruangan itu akan dingin. Nah, sehingga pada saat AC tidak berfungsi atau taruhlah AC itu memang mungkin berfungsi, saya persepsinya adalah dingin. Kemudian pada saat saya masuk ruangan, kadang-kadang mungkin saya kecewa karena persepsi saya itu tidak terrealisasikan. Begitu juga terhadap warna, ya kan? Kalau misalnya kita bermain dengan cat, gitu kan ya, cat dan cat itu glossy, gitu kan ya. Pasti dalam pikiran pikiran kita itu adalah pasti panas. Ruangan itu pasti lebih panas. Nah, itu persepsi itu ternyata penelitian yang terbaru terkait dengan model kenyamanan thermal itu bisa mempengaruhi respon kita terkait dengan kenyamanan thermal. Jadi itu tidak hanya terkait fisiologis, tapi juga terkait tadi psikologisnya. Masuklah persepsi-persepsi. Jadi orang yang terbiasa hidup di AC itu akan punya nilai nyaman yang berbeda dengan orang yang mungkin dia terbiasa pakai kipas angin atau bukaan jendela biasa. Jadi itu Pak Edi. Tapi kalau kita bicara hanya model fisiologis, memang tidak terkait langsung, tapi nanti terkaitnya pada lingkungan termalnya. Jadi itu. Baik. Semoga menjawab nih bagaimana semoga menjawab. Berarti persepsi. Iya, Mas. Itu juga tertarik lagi itu. Makanya saya sampai bermain-main pakai EEG. Kalau dosen itu kan gitu. Apa yang jadi saya yang terukur ya. Ini emosi mestinya bisa ini gitu kan masuk di situ. Gitu. Berarti ada perasaan Bu Farida ya. Iya, ada persepsi yang harusnya secara fisiologis itu nyaman. Tapi karena tidak sesuai dengan ekspektasi persepsi gitu kan, jadi menjadi tidak nyaman. Iya. Gitu. Oke. Baik, semoga menjawab nih Pak Edi nggih. Itu. Baik, ini yang raise hand dulu kayaknya ini Pak Agung Mulyo ini dari monggo Pak Agung Mulyo tadi tanya di chat, kalau raise hand saya persilahkan. Itu. Pak Agung Mulyo. Halo. Halo Pak Agung Mulyo. Udah terbuka. Tadi speakernya, mohon maaf, speakernya tadi nggak bisa saya buka. Sudah kedengar ya suara saya Pak Yanto? Sudah. Monggo. Ini ditunggu Bu Farida ini pertanyaannya sama dengan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih Bu Farida. Saya mau nanyakan, ini terkait, saya tadi agak penasaran ya, bagaimana cara meletakkan sensor-sensor. Tadi kan berbicara masalah sensor ya. Ya, cara meletakkan sensor. Padahal kita tahu distribusi panas itu kalau dalam ruangan kan kita tahu ya, kontrol volume gitu, ada panas masuk keluar tergenerasi gitu kan, dan ada yang tersimpan. Nah, itu kan distribusinya kan tidak tentu ya. Nah, itu Pak, benar. Nah, sekarang bagaimana meletakkan sensor itu agar pas gitu? Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu yang mendasari saya buat paper ini, Pak. Jadi metode, iya ini iseng-iseng, pertanyaan iseng sih sebenarnya. Saya itu cuma waktu itu gemes saja lihat kok sensor diletakkan di sini ya, kok sensor diletakkan di situ gitu. Jadi di sini pada paper ini saya cerita terkait dengan metode, salah satu metode, mungkin usulan suatu metode yang bisa digunakan untuk meletakkan sensor itu optimal. Yang jelas kita punya batasan pasti ya. Kita harus meletakkan pada tempat-tempat yang memungkinkan, benar nggih Pak Agung nggih? Jadi nggak mungkin kita meletakkan di asal itu. Kemudian yang kedua harus tidak ribet pemasangannya, kemudahannya.
Bisa jadi kalau di kasus kami, ini saya mengambil kasus SMK, itu ada lagi kasus kebatasannya. Lupa, anaknya itu kadang agak macam-macam, penasarannya tinggi. Jadi itu harus kita amankan juga, gitu kan. Itu keterbatasan. Nah, selanjutnya keterbatasan itu nanti akan memunculkan suatu alternatif posisi. Ya kan, alternatif posisi. Nah, di sisi lain saya melakukan simulasi CFD terkait dengan beberapa skenario yang mungkin terjadi pada ruangan tersebut yang menyebabkan lingkungan termal di dalam ruangan itu berubah. Jadi kita memang bermain distribusi di situ. Kalau saya gambarkan di gambar ini ya, di gambar ini. Jadi ada kita amati di 1,1 karena memang orangnya duduk. Jadi saya mainkan dengan simulasi CFD itu apa sih yang terjadi pada lingkungan termalnya kalau misalnya jendelanya itu dibuka sebagian, jendelanya tutup atau ini kebetulan natural ventilasi ya. Jadi di situ ada permainan yang memungkinkan perubahan kondisi di dalam ruangan tersebut. Nah, kemudian saya menggunakan metode sederhana yaitu Euclidean distance. Kita melihat kemungkinan kedekatannya dengan distribusi nilainya tadi pada setiap posisi yang mungkin tadi. Ya udah saya melakukan analisis di situ sehingga didapatkan bahwa yang paling optimal itu di sini. Jadi itu Pak Agung. Ya. Kalau boleh tahu itu simulasinya aplikasinya apa Bu namanya? Kami pakai ASD Pak, tapi kan sebenarnya bisa pakai apapun juga, ANSYS pun bisa. Ya, maksudnya misalkan ya, gambaran saya misalkan ya, kita bikin simulasi itu apalagi saya lihat itu kan simulasinya pakai Euclidean ya. Euclidean itu nanti analisis datanya Pak. Analisis datanya. Ya, kalau simulasinya kan untuk mendapatkan kondisi lingkungan termal sebenarnya, suhu, kelembapan, sama kecepatan udara untuk suatu skenario kejadian yang mungkin terjadi pada ruangan itu. Iya. Jadi saya mainkan iklimnya, saya mainkan pengkondisi utilitasnya, jadi seperti itu. Ini anuan saya Bu ya, gambaran saya ya. Bagaimana kalau misalkan kita berdasarkan real saja, jadi dibikin mendesain suatu ruangan gitu kan, misalnya ada dimensinya, terus kemudian kita bikin grid gitu kan, dengan kondisi yang umum, terus masing-masing titik tadi kita ukur gitu kan. Nanti kan ada masing-masing titik ada suhunya gitu kan ya. Misalkan ini kalau misalkan pakai suhu, nah terus kemudian kita pakai mungkin kita bikin aplikasi seperti itu, kira-kira kayaknya jadinya ide. Bisa Pak, bisa. Gini. Tapi yang pertama itu sebenarnya sedang saya lakukan juga. Jadi kalau saya sekarang malah berpikir kita nggak pakai sensor dalam, kita pakai sensor luar, gitu kan ya. Dari sensor luar mestinya kita bisa menebak nih kondisi di dalam seperti apa, gitu kan. Itu kan efisien ya dalam BMS ya. Nah, tapi saya ingin komentar terhadap pengukuran tadi. Kenapa saya menggunakan simulasi dalam pengambilan data, tidak melakukan pengukuran langsung, meskipun nanti model harus kita validasi ya. Karena kita pasti kalau pengukuran pasti punya keterbatasan untuk permainan skenario-skenario yang mungkin terjadi pada ruangan tersebut. Kita kan nggak mungkin dong mengukur dengan banyak sekali data, kecuali kalau misalnya sensor itu sudah terpasang di situ ya Pak ya, di grid-grid tadi. Gitu. Nah itu makanya kenapa saya menggunakan data simulasi agar kemungkinan skenario yang mungkin terjadi pada ruangan tersebut itu bisa tercover semuanya. Harapan saya seperti itu. Jadi model, tapi tetap model saya validasi dengan pengukuran langsung. Iya. Paham Bu. Paham. Iya. Terima kasih. Jadi punya ide malah. Misalkan ada ini pada ukuran misalkan katakanlah misalkan umumnya misalkan titik-titik ukur suhunya sekian. Nanti kita ini ya suhunya sekian. Nanti kita bikin semacam klaster-klaster gitu. Iya, tapi kan kejadian tertentu, Pak. Hanya pada kondisi tertentu. Padahal kita bermain iklim 1 tahun loh, Pak. Gitu, yang variasinya gitu kan. Maksudnya gini, kita bikin rata-rata saja. Mungkin cari kondisi terpanas kayak gitu kan ya. Kemudian bikin klaster-klaster, kemudian dari klaster itulah kita mungkin pada pusat clustering itu ya, kita bikin clustering dong, nanti dari pusat itulah yang dipakai titik
untuk pemasangan titik sensornya. Ini gambaran Ya, saya loh. bisa sih, bisa juga seperti itu. Iya, 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 iya. Kita kaitkan. Ya, ini sebenarnya banyak metode, Wong. Ini itu sebenarnya penelitian apa ya? Ya itu karena pertanyaan-pertanyaan itu. Ini mesti nggak tepat ini sensornya itu. Harus ada koreksi. Intinya kan seperti itu ya. Iya, iya, iya. Sensor itu harus ada koreksi kalau diletakkan di situ gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih, Bu Ya. Farida. Baik, kita untuk kesempatan yang lain juga. Tadi ada Pak Beni sebenarnya. Pak Beni, halo. Tadi, halo Pak Beni, tadi yang raise hand. Apa Pak Beni masih ada ya ini ya? Ya. Halo Pak Beni. Tadi ada Pak Beni, ada ini mungkin sudah enggak ini. Ya, mungkin yang di sambil menunggu. Ini Pak Koko. Monggo Pak Koko, silakan atau halo. Silakan Pak Iya, Koko. Pak. Ya. Ya Pak, saya mahasiswa S3 Pak. Oh, iya monggo. Ini meneliti tentang HVAC Pak, HVAC yang bisa dikontrol gitu. Iya. Intinya bagaimana sistem HVAC itu dia hemat listrik dan nyaman gitu. Cuma kenyamanan ini yang menjadi pertanyaan besar, gimana cara mengukur kenyamanan termal gitu ya. Kalau selama ini kan dia di bangunan itu ya, kalau saya survei gitu, misalkan ke hotel gitu ya, itu memang kalau ada pertemuan rapat atau diskusi itu memang di awal itu dia sangat dingin dulu Bu, dibuat gitu. Iya, benar. Nah, ini saya juga bertanya kenapa kok bisa disetting sangat dingin gitu. Iya, benar. Atau mungkin jawaban Ibu itu persepsi manusia yang hadir di waktu ruang rapat itu dia dingin gitu. Iya, Nah, masalahnya kalau dia terlalu dingin nanti lama-lama dia dingin juga Bu, terlalu dingin jadinya. Jadi ya, terlalu dingin kita akan merasakan jadinya nggak nyaman. Mungkin nyamannya di awal gitu, tapi pas selama berlanjut waktu gitu pasti kita kedinginan ya Pak. Ya nggak nyaman gitu karena saking dinginnya gitu. Nah, mungkin gimana kalau misalkan dari mungkin dari sistem HVAC yang aktif ya, kalau mungkin saya istilahnya ada proses yang otomatis gitu, jadi suhunya dinaikkan gitu. Nah, mungkin dari aspek apa Bu, dari psikologi apa tadi ya, gimana cara mengukurnya kenyamanan termal itu real time lah gitu Bu. Iya, benar Pak. Ada jawaban nanti gimana? Nggih, matur nuwun Pak Koko. Kalau boleh saya menjawab, kenapa disetting dingin? Karena standar kita nyaman itu di 25 derajat Celcius, Pak. Itu biasanya kalau biasanya dalam praktek bangunan hijau di desain itu adalah di 25 derajat Celcius. Jadi itu. Jadi kebetulan kami punya gedung Smart Center Learning baru gitu kan ya. Itu adalah platinum ya, bersertifikasi platinum GPCI Green Ship gitu. Nah, itu kami akan dimarahi kalau nggak ngeset 25. Atau sebaliknya kalau kurang lebih mendinginkan itu juga dimarahi. Nah, kasusnya sebenarnya kemungkinannya ada dua. Bisa selanjutnya itu kedinginan atau bisa selanjutnya kepanasan. Tergantung dari apa? Tergantung dari occupan density-nya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Ya kan? Nanti pakaian yang digunakan seperti apa. Itu tergantung seperti itu. Nah, kebetulan saya ini ada pekerjaan di IKN itu adalah analisis kenyamanan termal untuk ada sebuah ruangan multifunction gitu kan ya, multifunction yang areanya itu berbeda. Jadi ada dua fungsi dalam area tersebut. Kemudian bagaimana desain MEP-nya terkait dengan dua area tersebut, karena memang aktivitasnya berbeda. Yang depan itu adalah area panggung biasanya untuk perform, yang belakang itu adalah area audiens yang hanya duduk. Harusnya settingnya juga berbeda untuk itu, gitu. Nah, harusnya settingnya dulu. Jadi kami merekomendasikan memang kalau bagian depan karena aktivitasnya lebih, ya kan ya. Jadi ada kalor yang dilepas tubuh itu kan lebih kan, aktivitasnya lebih. Jadi mestinya setting suhunya juga lebih rendah, atau bisa jadi juga volume udara pendinginnya diperbanyak di daerah depan daripada di belakang.
Jadi itu salah satu rekomendasinya. Nah, kalau tadi terkait dengan bagaimana kita tahu sebenarnya kenyamanan termal yang dirasakan orang Indonesia itu seberapa sih? Itu sebenarnya satu penelitian, itu satu penasaran saya juga. Jadi kami itu juga ada penelitian-penelitian terkait itu. Kami punya kami juga penasaran, benar nggak 25 derajat Celcius? Tapi SNI 2001 pun sudah bisa bergeser, tidak saklek menyebutkan 25 derajat Celcius, 27 aja sudah nyaman optimal atau gimana. Itu sudah bisa seperti itu. Jadi asalkan kita benar-benar kalau dalam konsep sistem kontrol ya di situ, kita akan benar-benar bisa sesuai dengan apa yang dirasakan penghuni. Itu kan idealnya adalah kita mensensor pada kondisi yang sebenarnya, benar nggak? Ya kan, seperti itu kan. Kalau sudah sensor itu sudah tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, ya pasti tadi akan dirasakan kedinginan atau kepanasan. Nah, itu justru penelitian-penelitian yang kita gali. Nah, kalau dalam bayangan saya yang paling sederhana ya harus ada faktor koreksi pada sensor tersebut, gitu Pak. Sehingga benar apa yang dirasakan itu adalah sesuai dengan dia posisi aktivitas, dia di kondisi termal di mana, kemudian aktivitasnya apa, itu harus ada di situ. Jadi sesuai set point yang ditanamkan dalam sistem sesuai, kemudian sensor yang terpasang di situ juga sesuai. Jadi itu semoga menjawab Pak. Semoga menjawab. Oke. Justru building management system itu melihat celah-celah riset yang kami jalankan justru melihat celah-celah itu. Bagaimana efisiensi energi pada bangunan itu bisa kita manajemen. Jadi celah-celah manajemen yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan efisiensi energi yang ada di dalam bangunan tersebut. Jadi, ya, semoga ini menjawab Bu. Semoga menjawab. Jadi tadi Pak Suyanto ngomongnya semoga menjawab. Gitu. Ya kan memberikan jawaban lah, itu sudah jempol kayaknya. Sudah jempol Pak Koko. Semangat karena ini Mas Koko lagi studi S3, jadi ingin tahunya banyak. Kalau tidak puas ada diselesaikan di belakang secara kekeluargaan ya Pak Mas Koko. Ya. Baik, terima kasih Pak Koko dan Bu Farida atas jawabannya. Ini ada Mas Anton atau Pak Anton ya. Ini monggo silakan dari Mas Anton ya. Monggo, ini silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rustan, cuman di nickname-nya tapi Anton. Dari Riau, dari Kabupaten Siak. Siap. Jawa juga. Jadi untuk background saya sih dari elektrikal, saya biasa membantu kegiatan di PU untuk pengurusan PBG di TPA, posisi TPA sebagai MEP-nya. Terus ya, untuk apa perbedaan antara BMS dengan sistem BAS, Bu? Building Automating System. Iya. Terus kalau ada referensi untuk produk-produk atau device untuk BMS itu bisa minta tolong di-share sebagai referensi untuk kami merancang sistem BMS tersebut gitu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini consulting ini. Saya nggak bisa jawab yang kedua. Nggak apa-apa, Bu. Tidak boleh menyebutkan merek ya Pak Suyanto. Mereknya di belakang layar. Referensinya aja gitu. Maaf saya gojek ini. Ini Pak Suyanto yang membuat saya gojek. Nggak apa-apa. Nih Pak Anton, nih kan kita biar segar lah ya. Nanti kalau tinggal di belakang layar nanti janjiannya. Tapi sekarang harus dijawab Bu Farida. Monggo.
Jadi kalau saya lebih jadi apa bedanya building automation system sama yang saya gunakan building management system. Jadi kalau di dalam jadi aksi atau manajemennya, aksi manajemen. Jadi kalau kita bicara sistem kontrol itu kan pasti ada aktuator ya, aktuator. Jadi kalau automation itu otomatis memang di situ, ya kan, otomatis tanpa apa campur tangan manusia. Tapi sebenarnya di dalam building management system itu sebenarnya kalau untuk bangunan hijau itu sangat memungkinkan bahwa manajemen itu bisa dilakukan oleh manajer atau operator. Jadi sistem itu memang dipasang untuk suatu keputusan-keputusan tertentu di dalam bangunan tersebut. Jadi aksi manajemennya itu tidak langsung diberikan oleh aktuator, tetapi untuk suatu bisa kebijakan atau aksi-aksi pemantauan gitu ya. Jadi gitu. Jadi itu Pak Anton kenapa saya menggunakan manajemen di situ. Nah kalau automation biasanya bus itu kan memang dia secara langsung ya dia ya misalnya AC langsung sesuai dengan set point 25 derajat Celcius dia akan selalu di situ gitu kan ya aktuatornya bisa langsung. Nah kalau building management system pada bangunan hijau sebenarnya tujuannya tidak hanya untuk energi tetapi memantau semua aspek-aspek bangunan hijau. Ada bisa air ya kan bisa kualitas tidak hanya kualitas lingkungan ruang huni tapi bisa juga pada aspek-aspek yang lain. Kalau yang banyak itu adalah misalnya di water metering. Jadi seperti itu. Bisa juga untuk kita sampah dan sebagainya. Itu bisa digunakan lebih luas. Tapi dalam hal ini kita fokus pada efisiensi energi. Itu semoga menjawab lagi automation dan manajemen. Jadi itu. Yeah. Nah, seperti kalau di dalam kasus-kasus real yang bangunan-bangunan hijau di Indonesia yang saya pernah tahu, itu malah yang ada itu masih sampai monitoring kebanyakan. Yang automation itu ya itu AC, lampu karena memang wajib di situ biasanya AC, lampu. Tapi untuk yang lain itu lebih pada monitoring. Nah, manajemennya di mana? Ya bisa jadi hasil monitoring itu bisa sebagai aksi manajemen secara manual. Itu sudah sistem kan? Ya kan, itu sudah sistem, tapi bukan otomatis. Jadi seperti itu. Nah, terkait referensi lah, saya itu nggak bisa menjawab apa. Ini nggak boleh menyebut merek ya Pak Suyanto. Tapi saya malah mau bertanya dengan Pak Anton. Saya kemarin diskusi juga dengan MEP yang di IKN atau di GIK. Mas, BMS itu apa saja sih yang biasanya dipakai? Yang memang yang terkenal adalah produk Schneider ya. Sekarang itu yang masuk di Indonesia. Cuma kalau untuk bangunan-bangunan pemerintah ini jadi tantangan kita karena harus ada TKDN kan. TKDN 40%, aturan TKDN 40%. Nah, itu yang jadi tantangan dalam penerapan bangunan hijau di Indonesia. Jadi karena mayoritas memang produk-produk bukan mayoritas, malah saat ini adalah produk-produk impor yang masuk di Indonesia. Jadi di situ. Yang paling terkenal adalah produknya Schneider memang di situ. Oke. Baik. Terima kasih Bu Farida. Semoga menjawab ya Pak Anton. Semoga menjawab ya Pak Anton. Ya kan Bu Farida bukan superhero kan. Iya benar Pak benar. Saya kalau ditanyain ya. Oke Pak Anton, nanti bisa dilanjut main-main ke UGM itu tadi videonya menarik. Oke, ada sudah BMS yang memang untuk yang memang dia memang bangunan dedicated bangunan hijau di sini. Kalau main-main monggo. Monggo Pak Anton itu diundang sama Bu Farida. Begini ini pimpinan direkturnya ini. Semoga menjawab nggih Pak Anton nggih, itu kan. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya banyak Bu Farida ya. Kita nggak apa-apa ya Bu Farida. Cuma konsumsinya itu sendiri-sendiri. Baik, ini kita lanjut karena yang raise hand sudah kita penuhi ya. Saya kayaknya nggak ada raise hand. Ini kita lanjut yang pakai chat ini. Jadi dari Pak Eko Hadi Purwanto nih. Mohon izin nih bertanya, apakah standar kecukupan O2 di kamar tidur 8 jam semalam itu sekitar 20 meter kubik? Jika standar ini demikian, bagaimana mengukurnya?
Ini tuh poin di kamar tidur, Bu. Saya nggak hafal itu standar di kamar tidur. Jujur saya nggak hafal. Iya. Tapi yang saya tahu adalah standar kesehatan. Karena memang saya bermain-main di situ. Jadi biasanya ukuran desain suatu bangunan hijau, suatu itu adalah standar ketercukupannya dari suatu ruangan itu pakai standar 5 ya, kalau normal ya, bukan COVID ya. Kalau ASRI itu adalah 5 liter per second per orang. Iya. Jadi satuannya adalah liter per second per orang. Nah itu. Nah bagaimana cara memastikannya? Biasanya memastikan itu memang dari desainnya. Jadi kita memang sudah harus bisa memastikan desain oleh MEP-nya sudah mencukupi itu. Kalau satu pekerjaan yang saya lakukan itu, kami menganalisis itu, ketercukupan itu dari sisi desain, masih dari sisi desain. Bahwa MEP memang memasang pengkondisian udara yang menjamin ketercukupan 5 liter per second per orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang malah standar sehatnya itu aliran udaranya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kalau itu memang kita bisa lakukan pada kondisi tahap desain ya. Aliran udaranya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan tidak. Gitu. Artinya kalau misalnya aliran udara itu membawa sebuah misalnya virus kalau di COVID kayak gitu ya, atau patogen-patogen yang infeksius, itu kan jadi berbahaya kan ya. Jadi itu kami diminta mengamati itu, bahwa aliran udaranya aman nggak di situ. Nah itu Pak, biasanya memang dipastikannya dalam tahap desain. Nah kalau yang saya buat di sini, kalau real time gimana? Nah salah satu peluang efisiensi energi adalah kita menghidupkan supply atau exhaust tadi, fan tadi itu pada yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kita lakukan adalah kita deteksi okupansinya berapa, ruangan itu memang digunakan untuk aktivitas berapa orang. Jadi itu karena satuannya adalah memang orang, ya bukan orang liter per orang, liter per second per orang. Jadi itu bukan per meter persegi satuannya ketercukupan udara bersih. Setahu saya bukan meter persegi, setahu saya 5 liter per second per orang. Jadi itu Pak. Baik, terima kasih Bu Farida. Jadi kiranya kayaknya cukup ya dari ini. Karena Pak Eko nggak ngasih respon nih, tanda jempol. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Parvi Janto. Jadi pertanyaannya adalah, boleh bertanya apakah dengan semua yang telah diuraikan, maka biaya perencanaan dan konstruksinya tidak lebih mahal dari yang konvensional selama ini, gitu. Itu dari Maksudnya Pak. Terkait dengan biaya ya. Iya, biaya BMS itu nggih. Itu dari perencanaan dan konstruksinya itu apa? Ini kebetulan saya proses mengajukan proposal ke DRK juga. Wah. Saya jawabnya gini waktu ada reviewer nanya gitu kan ya. Jadi yang jelas yang sekarang ada yang bermain di Indonesia itu adalah produk impor. Ya kan, terkait dengan kandungan lokal dan tentunya juga dari segi biaya itu relatif lebih mahal. Saya kemarin itu membandingkan dengan yang sudah terpasang di Smart Center Learning tempat kami, itu ternyata biayanya tinggi sekali terkait dengan itu. Padahal kita bermain dengan sensor itu bisa tidak terlalu mahal gitu kan ya. Kemudian yang selebihnya kan bermain dengan software kan, algoritma kan. Jadi sebenarnya bisa dibuat tidak terlalu mahal gitu. Jadi bisa ditekan lah ya Bu ya. Iya, sangat bisa sekali ya. Dari sisi itu. Tapi dari sisi metode pun itu kita ya ini dari ranah riset ya. Ini juga satu concern saya juga. Bagaimana jumlah sensor di dalam ruangan itu bisa kita kurangi. Jadi itu karena memang alasan bahwa manajemen bangunan itu malas memasang sebuah BMS itu ya gara-gara ya itu tadi ribet, masa tiap ruangan ada sensor dan sebagainya. Nah itu juga concern kami di penelitian seperti itu. Main sub sensor berarti Bu ya. Ya benar, saya terpikir ke situ Pak Suyanto. Harusnya ya masang berapa sensor tapi bisa. Iya, kita akhirnya bermainnya di algoritma. Algoritma, iya. Ya benar.
akhirnya bermain di algoritma. Jadi, Sehingga TKDA-nya itu yang dihargai yang mahal, yang algoritmanya ya Bu ya. iya benar Pak, itu Lokal. Jadi Oke. harusnya bisa, sangat bisa ditekan itu produk kita itu untuk Indonesia. Jadi Iya. itu. Itu. Baik, gitu. Terima kasih Bu Farida. Ini semoga terjawab juga ini ya. Ini pertanyaan cukup banyak. Ini selanjutnya dari Bapak atau Mas atau jadi Muhammad Rivaldi ya, Nata Prawira. Jadi izin bertanya Ibu mengenai pemasangan S-house fan pada sistem yang sudah dijelaskan yang di dalam kelas teknik nuklir UGM, apakah mempertimbangkan noise yang ditimbulkan? Terus dan untuk sistem bangunan cerdas ini perlu mempertimbangkan noise selain udara sebagai indikator sehat. Itu dari Mas Muhammad. Iya. Pas atau Bapak. Saya berpikir positif Mas saja wis. Mas saja biar tambah muda ya. Biar muda Bapak. Jadi gini, kapasitas fan yang kami gunakan karena memang untuk ruangan yang tidak begitu besar, kebetulan noise-nya tidak terlalu tinggi. Tetap memang salah satu aspek kualitas lingkungan ruang huni adalah kenyamanan ini ya, akustik ya, kenyamanan akustik ya. Ya kan. Nggak Itu salah satu. Ya, iya, nggak boleh bising. Bising sudah berisik, nggak nyaman lagi ya kan. Jadi salah satu pertimbangan pemilihan fan kemarin itu juga salah satunya adalah noise. Memang kami pertimbangkan, tetapi kami tidak mengukur, tapi memang memilih speknya. Itu sudah memang yang noise-nya memang kecil dan kebetulan memang untuk ruangan yang tidak begitu besar. Jadi noise itu relatif saya katakan sangat ya, ini di sini aja fan-nya nyala saya merasakan tidak terdengar apapun. Jadi fan-nya memang sekarang sudah ada fan-fan dengan teknologi seperti itu. Kemudian apakah sehat itu selain udara juga noise? Iya sebenarnya. Iya, noise itu juga masuk di dalam kategori sehat juga. Ya. Jadi harusnya diperhatikan. Tetapi karena fokusnya adalah untuk efisiensi energi, biasanya yang paling terkait itu adalah visual lighting. Jadi kalau kita bicara bangunan menengah ke bawah, memang yang paling dominan adalah lighting. Tapi kalau kita bicara kalau BMS kan pasti untuk menengah ke atas atau bangunan publik gitu ya, itu kenyamanan thermal lighting. Jadi itu. Tapi tetap noise dipertimbangkan dari sisi kenyamanannya. Kalau di dalam kriteria bangunan hijau, tetap dari sisi akustiknya juga harus nyaman, harus diuji juga. Tapi dalam taraf desain biasanya memang sudah didesain untuk memang tidak bernoise. Jadi di situ. Nah, oke. Dari ini tapi ada apresiasi nih Bu Farida. Bilangnya gini, untuk sistemnya saya sangat tertarik dalam manajemen bangunan Ibu. Nah, kayaknya ini bahasa pasar. Monggo datang ke kampus kami. Kami bisa melayani yo. jadi saya jadi promosi nih Mas Yanto. Ya harus karena akademisi harus gitu Bu. Sekarang jadi harus bisa jualan ya Pak ya. Iya, harus jadi ini market. Jadi pemasaran ini. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak gitu kita nggak punya penghasilan di luar. Tapi kan memang sekarang semangat di Indonesia itu hilirisasi kan, kan ya. Iya, jadi seperti itu. Oke, semoga Mas Rivaldi ini menjawab ya, Mas Rivaldi ya itu baik. Ini kita manggil Mas saja ya Bu ya. Supaya kelihatan kita muda semua Pak di sini. Siap. Itu dari Mas Dion Kurniawan ini. Izin bertanya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain BMS untuk suatu bangunan yang sudah beroperasional, di mana OTTV kita masih di atas standar, banyak kaca dan tata udara bekerja keras dan mengalami boros energi, sehingga BMS kita akan fokus ke tata udara dan power metering. Mohon masukannya dan sarannya. Terima kasih. Dari Pak Mas Joni ya, Mas Dion. Jadi memang BMS itu kalau dalam riset itu BMS itu kan digunakan pada untuk terkait dengan efisiensi energi itu lebih
lebih dapat dilihat manfaatnya itu pada saat beroperasional. Jadi sisi desain itu sudah selesai, ya kan? Diharapkan sisi desain. Idealnya kalau di dalam bangunan hijau, sisi desain biasanya sisi desain kita optimalkan. Sisi desain kita optimalkan dari tadi fasadnya, dari sistem tata udaranya dan sebagainya itu sudah kita optimalkan untuk efisien. Dan BMS pada tahap operasi itu melihat kemungkinan lagi. Misalnya kalau di GIK adalah kemungkinan operasional hybrid. Jadi kita mengoperasikan suatu kondisi AC tidak nyala terus-menerus. Tapi kalau misalnya situasi mendukung, ya kan, iklimnya mendukung, aktivitasnya mendukung di dalamnya dan sebagainya, kita bisa menggunakan potensi natural ventilasi. Jadi itu. Jadi BMS tadi saya memaparkan di proyek ini salah satu proyek GIK. Ini ya yang kami paparkan di sini. Bahwa tugas untuk jadi susahnya, jadi saya itu jadi merasa bahwa ternyata ilmu fisika bangunan itu salah satunya di situ Pak Suyanto. Padahal saya dulu tidak di situ ya, fisika bangunan itu. Bahwa ternyata mengatasi ide-ide kreatifnya arsitektur. Ide-ide kreatifnya bagaimana kompromi antara seni arsitektur gitu kan ya dengan kebutuhan efisiensi energi. Jadi ini tuh gimana caranya kita mencari potensi-potensi yang bisa lebih memaksimalkan efisiensi energi. Nah, di sini secara fasad kita susah sekali berubah. Jadi sudah kita tidak yakin dengan rumus yang ada di SNI karena ini bangunan khusus gitu kan ya. Dan juga yang kedua itu adalah dari sisi arsitektur kekeh nggak mau berubah. Harus melayang gitu kan ya. Jadi seperti itu. Akhirnya ini pasti kemungkinannya bisa dilakukan, efisiensi bisa dilakukan pada saat bangunan beroperasi. Dengan cara apa? Ya udah dipandu dengan yang namanya building management system. Nah, akhirnya kami melakukan potensi ventilasi alami. Berapa sih potensinya jika kita menggunakan sistem hybrid di sini? Jadi perpaduan antara AC dan ventilasi alami. Mengingat data iklimnya seperti apa, fasadnya seperti apa, gitu seperti itu. Jadi di situ memang didesain dengan bukaan-bukaan akhirnya. Jadi kita lihat, oh ternyata berpotensi dilihat. Itu kita sudah bisa menunjukkan bahwa oh ini nanti ada penghematan energi sekian persen, ya kan? Sekian besar sekian pada saat kita mengoperasikan bangunan. Di sini juga kita bisa memberikan sebuah rekomendasi. Jadi AC itu bisa dinyalakan pada jam segini sampai jam segini. Itu kan manajemen juga di dalam bangunan. Makanya di dalam penelitian di dalam slide saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya menemukan di penelitian sebelumnya bahwa untuk existing building meskipun OTTV didesain tidak sesuai dengan standar, standarnya kalau di Indonesia 35 watt per meter persegi, itu masih memungkinkan menurunkan energi 8-18%. Jadi dilihat potensi-potensinya seperti apa, dan kita membuat algoritma manajemennya itulah di situ kuncinya. Jadi itu yang bisa saya berikan jawaban di situ, Pak Dion. Baik ya. Terima kasih Bu Farida. Ini semoga Pak Dion juga masih standby di webinar ini. Mas. Ya, oke Mas ya. Sekarang lanjut aja ya. Bu Farida, ini ada Mas Ari S ini. Jadi sebenarnya sudah terjawab tapi kayaknya perlu ditegaskan lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan alat ukur termal dan visual di ruangan indoor dalam membuat persepsi pengunjung atau manusia mereka nyaman. Apa saja kriteria tata letak dari alat ukur tersebut di dalam ruangan indoor? Gitu. Nah, saya malah tidak bisa menjawab, Pak. Karena di luar skop saya. Artinya gini, karena masalahnya persepsi, ya kan ya. Yeah. Karena masalahnya persepsi. Saya jujur saya tidak tahu ilmu itu gitu loh. Kalau itu kan sudah psikologis ya. Nah, kalau persepsi, tapi kalau misalnya bagaimana sensor itu mewakili kondisi lingkungan yang memapar penghuni. Nah, itu tadi penelitian saya tadi gitu. Tapi kalau persepsi saya nggak bisa menjawab. Karena saya tidak bisa mengukur, saya tidak tahu ilmunya ini kalau di sini. Iya.
Kayaknya nggak ada sudah orang mengukur psikologi persepsi ini. soalnya. Ini harus kerjasama dengan orang psikologi ini. Lah iya benar. Jadi Apalagi kan itu, Pak. UGM kan itu mantap sekali Tapi psikologi. ada penelitian kami satu lingkup di lab kami juga di lab sensor dan sistem telekontrol dilakukan oleh Prof. Sunarno itu kerjasama dengan psikologi, Pak. Bedanya dengan fakultas psikologi juga terkait dengan emosi. Alat ukur kuantitatif terkait kesuksesan terapi psikologi. Jadi itu ada, tapi mungkin kapan-kapan Prof. Nano nanti menceritakan sendiri terkait dengan penelitian beliau. Serahkan pada ahlinya kan. Iya, kalau itu serahkan pada Pak ahlinya kalau itu. Iya, oke. Baik, ya ini Pari ya nanti ya ini memang Bu Farida itu dulu kan memang bukan di fisika bangunan kayaknya biasanya. Tapi teknik fisika itu kan general engineering Pak. Iya, itu. Itu kita kadang-kadang di situ bermainnya. Ternyata ini passionnya ke sana, ya nggak apa-apa kan, memang passionnya ke sana ya Bu ya. Ya, nasib membawa ke sana Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bu Farida ya. Ini selanjutnya dari Mas Tutuk Jakaria ya, dari saya nggak tahu TA map apa, dari Mas Tutuk itu menanyakan sampai sejauh mana pengembangan sistem BMS di negara kita atau produk lokal baik di lingkungan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan dunia industri. Nah, ini gara-gara harus ikut kederekan ya kan? Nah, ya itu Pak, saya jawabnya gitu. Karena yang bermain itu adalah produk impor, makanya saya ikut kedereka. Meskipun itu masih dalam tahap awal saya. Iya. Itu Pak. Karena memang sebenarnya terkait dengan teknologi kita itu sangat mampu kan terkait itu ya. Tapi dalam tataran riset masihan gitu. Nah, untuk ke hilirisasi itu yang belum memang. Untuk hilirisasi memang yang belum. Itu di situ. Baik. Jawaban saya singkat. Benar. Semoga lolos ya kederekan. Kayaknya lolos ya Bu ya. Oh belum, saya itu masih dalam tahap ini kok, dalam tahap awal kok Pak. Sudah di telepon atau dipanggil? Masih pitching. Oh, saya itu orangnya maksudnya artinya ya ikut-ikut saja gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, itu adanya pokoknya bisa aja lah ya. Pokoknya jalan saja Pak. Iya, dijalanin aja itu ya itu. Baik, ini tadi Pak Edi sudah menjawab Bu. Terima kasih banyak Bu Farida. Oke, saya ini dari baik, ini dari Mas Amar Jebal El Balad ya. Jadi mohon nanti dikenalkan ya kalau nanti Mas Amar Jebal El Balad. Ini salam kenal Bu Ibu Farida. Kenalkan saya Amar dari Universitas Kahuripan Kediri. Oh iya. Izin bertanya, dari hasil paparannya saya hanya melihat monitoringnya saja. Pertanyaannya, untuk membuatnya balance agar tercapai bangunan nyaman dan sehat, apa alat kendali yang harus dipasang? Karena diharuskan memikirkan tercapainya energi saving. Karena di tempat saya ada alat kontrol dan monitoring suhu dan kelembapan untuk menjaga kondisi ruangan sehingga dipasang AC. Untuk menjaga kondisi ruangan sehingga dipasang AC, humidifier ya, air fresh concept and blower. Ini bisa tercapai tapi penggunaan listrik menjadi tinggi. Terus ya itu Bu Farida dari Mas Amar itu. Yang pertama, apakah harus berubah bentuk bangunannya? Ya harusnya tidak, ya kan? Harusnya tidak. Yang jelas BMS itu adalah untuk mencari potensi-potensi yang masih bisa kita maksimalkan terkait dengan efisiensi energi. Sebenarnya tidak hanya terkait efisiensi energi sekali lagi, tapi terkait dengan potensi-potensi efisiensi pada bangunan. Ya kan, itu kan indikatornya bangunan berkinerja tinggi, baik dari sisi apapun dari sisi apapun di konsep bangunan hijau. Jadi harusnya tidak, karena kalau tadi itu kenapa kita memasang fan, karena ada
suatu standar kan yang harus kita penuhi. Jadi bahwa kalau untuk pada saat COVID itu kan standarnya harus 10 liter per second per orang, dan itu naik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya ada 5, itu dinaikkan 10 liter per second per orang. Nah, bagaimana membuat itu bisa tujuan kita bisa dicapai? Sebenarnya memang kuncinya adalah di manajemen. Nah, riset berjalan saya itu saat ini adalah di manajemennya ini. Nah, selama ini yang terpasang, realisasi yang terpasang pada bangunan-bangunan hijau itu adalah banyakan adalah masih dari sisi monitoring. Masih dah, kecuali pada saat tadi ya AC sama AC dengan lampu, dan itu pun kontrolnya masih belum sesuai. Ada satu kejadian di satu bangunan itu, bangunan pintar menjadi tidak pintar karena ya itu tadi aksi manajemennya yang tidak tepat. Misalnya saya menemui satu bangunan yang kontrol lampunya itu berdasarkan sensor intensitas pencahayaan yang dipasang di plafon dan sensor gerak. Jadi kami itu di dalam ruangan harus gerak-gerak dulu supaya lampunya nyala. Lah itu kan aksi manajemennya, itu kan di algoritma manajemennya. Nah, itu memang sampai sekarang masih dalam tataran riset. Bagaimana sih aksi manajemen itu kita lakukan? Nah, selama ini memang kalau di dalam bangunan aksi manajemen itu masih secara tadi. Kalau utuh ya, bangunan utuh satu konsep bangunan ya, tidak hanya masalah AC dan lampu, itu masih dalam tataran manual manajemen. Jadi kita memang benar-benar mengharap ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau operasional pada bangunan yang dilakukan agar efisiensi energi, penggunaan energi itu benar-benar efisien minimal. Jadi itu. Nah, tapi ke depannya itu mestinya bisa dinanamkan tadi Pak Suryanto, algoritma lagi di dalamnya. Yeah. Tapi masalahnya setiap bangunan itu unik. Karena kondisi itu tidak hanya terkait dengan aspek fisik bangunannya, ya kan? Tapi terkait dengan iklim di situ, terkait dengan penghuni yang susah itu kan terkait dengan penghuninya ini. Jangan dinamik. Ya kan? Ya, karena dia dinamis sekali, Tapi sangat memungkinkan untuk dibuat sebuah algoritma di situ, untuk algoritma manajemen di dalamnya. Jadi itu Pak Suryanto. Baik. Ya. Ini kayaknya pertanyaannya sudah dijawab nih. Dia Mas Amar ini tanya lagi yang terkait bangunan yang sudah ada tadi sudah terjawab kayaknya. Jadi Mas Amar ya, jadi semoga ini sudah menjawab pertanyaan yang berikutnya ini. Saya lanjut nggih, Bu Farida. Itu. Ini dari Mas Sugeng ini, Mas Sugeng. Untuk penerangan lampu bagaimana metode efisiensinya? Ya. Dan apa parameternya standar? Apa yang digunakan untuk nilai tingkat iluminasinya? Iya. Dia tanya Kalau untuk lampu itu kan ada standar SNI-nya ya, aduh nomor berapa ya SNI-nya saya nggak hafal. Jadi itu kan ada standar nih, kalau misalnya untuk office itu berapa, ruang kelas 350, kalau SNI terbaru itu ruang kelas naik dari 300 lux ke 350 gitu kan. Untuk office 300 dan sebagainya itu sudah ada standarnya. Dan tapi ingat bahwa standar itu mestinya diukur pada bidang kerja. Nah, kenyataan yang terjadi, sensor itu kan diletakkan di plafon. Jadi itu yang sering sekali terjadi pada implementasi kontrol lampu. Jadi memang kontrol intensitas pencahayaan, nyala on off lampu berdasarkan kondisi intensitas penerangan atau pencahayaan dalam ruang itu salah satu syarat di dalam indikator bangunan hijau, salah satu syarat di situ. Jadi harus ada grouping lampu yang memungkinkan ada lampu bagian luar itu hanya dinyalakan jika memang natural lighting-nya tidak memungkinkan. Nah, tapi masalahnya karena sensor itu basisnya dipasang di atas, ya kan, dia harus bisa menduga kalau yang di bidang kerja itu sudah sesuai enggak dengan yang disensor di atas. Nah, itu kadang-kadang terjadi itu bahkan dia nyala terus, jadi enggak responsif. Jadi karena memang faktor koreksinya salah dan sebagainya. Jadi itu ada standarnya dan sudah dan standar terbaru itu tahun 2021 seingat saya itu. Iya, jadi
itu Mas Sugeng ya. Jadi memang penerangan itu selalu diupdate ya. Selalu Standar update. untuk iya itu. Saya lupa Baik. nomornya. Nanti bisa browsing. Ya, bisa browsing atau juga itu juga peraturannya juga diupdate juga Iya, kayaknya. diupdate terus. Iya. Ya, itu. Ya, baik. Itu. Baik, ini kita lanjut. Ini Mas Amar nih kayaknya antusias nih menanyakan terus nih Bu. Jadi terkait yang pertama itu, yang selanjutnya dia mohon izin meluruskan mengenai HVAC di hotel. Jadi saya kebetulan pernah menganalisanya, ternyata itu by request dari panitia ada acara. Ini kayaknya terus dilanjut. Betul, HVAC perhotelan sudah normal tergantung by request panitia. Karena kalau nggak mengikuti panitia, manajemen hotel bisa kena komplain dari panitia acara. Itu memang praktek-praktek yang banyak terjadi kan ya. Jadi kami pernah melakukan kita kebetulan sedang melakukan pekerjaan dengan GBPN itu untuk model baseline bangunan itu. Ya gitu, dia nggak mau turun di 25. Karena memang kalau hotel itu mintanya dingin. Ya gimana? Iya, tapi itu kan sudah memang ya itu tadi, setiap bangunan itu unik ya. Karena uniknya itu ya tidak hanya terkait dengan bangunan fisiknya saja, tapi ada manusia di dalamnya masalahnya. Iya. Baik. Baik Mas Amar ya, itu sudah apa ya SOP-nya kayak. Kalau di hotelnya nggak laku ya Pak Dianton. Iya. Itu Mas Amar ya, itu. Oke. Baik nih Bu Farida dapat salam nih dari bimbingannya ini. Iya, salam balik. Iya, dari AE Anggatara ya, nggak tahu nih. Mungkin Bu Farida masih ingat ya. Jadi terima kasih nih bisa bergabung ya. Terima kasih banyak ini ya. Itu kan walaupun tips salam kenal kan mendoakan sehat ya itu kan. Amin amin. Oke. Baik, ini dari Mas Tito ini. Dari Mas Tito. Wah, panjang sekali Mas Tito. Mas Tito dari MNC, kayaknya MNC TV kayaknya. Baik, Mas Tito, pertanyaan adalah kenyamanan termal yang diukur oleh sensor yang diletakkan di dalam ruangan memang untuk mengukur kenyamanan secara kolektif di ruangan atau rata-rata. Padahal kenyataan yang dirasakan oleh seseorang itu bisa berbeda-beda dan harapannya semua orang yang ada dalam ruangan dapat kenyamanan yang sama. Masalahnya agak sulit mendapatnya faktor banyaknya ya. Faktor banyaknya seperti pengaruh metabolisme tubuh manusia itu sendiri. Faktor pakaian, suhu, dan kecepatan udara yang dirasakan setiap orang. Jadi pada akhirnya kenyamanan itu subjektif. Hehehe. Ya tadi kan ada persepsi. Kalau definisi mengukur kenyamanan termal itu populasi. Apa artinya gini, kalau ada di PMV-PPD ya, itu 80% penghuni ruangan menyatakan nyaman, itu memang kondisi maksimal, kondisi sangat nyaman ruangan. Jadi bukan terkait personal thermal comfort, tapi terkait dengan 80% tadi itu. Kalau 80% itu artinya memang ruangan itu bisa dinyatakan nyaman. Jadi itu benar, saya sepakat. Jadi itu. Nah, harapan dalam bayangan saya ya, kalau kita tahu masing-masing personal thermal comfort dengan kamera thermal, ya mungkin yang berkembang riset-riset yang berkembang terkait dengan sensor kenyamanan thermal dengan menggunakan kamera thermal itu jadi gini, kalau misalnya kita bisa mendeteksi masing-masing, itu kan terlihat dari hasil kamera termalnya, terlihat dari kalor yang dilepas oleh tubuh kan, itu pasti sudah respon pakaian, aktivitas dan sebagainya. Itu kita bisa menjustifikasi bahwa berapa orang sih yang nyaman di dalam ruangan tersebut. Jadi itu. Jadi baru kita bisa menyatakan ruangan itu nyaman atau tidak. Baik, semua. Ya ternyata juga persepsi itu juga menimbulkan ya rasa nyamannya. Iya, dan ini kita kalau kamera thermal hanya fisiologis Mas ya. Fisiologis, baik. Oke. Baik, Bu Farida, ini dapat apresiasi nih dari Mas Yos atau ini terima kasih sharingnya Bu Farida ini kayaknya ini dari menarik sharingnya hari ini ya, sukses dan sehat selalu. Nah ini terima kasih banyak. Yes, oke. Itu. Ini tadi Pak
Janto ini kan kemarin sudah diumumkan logonya IKN ya katanya. Tapi ini pertanyaan bagaimana dengan bangunan yang di IKN Bu? Apa sudah? Ya ini bocoran saja. Jadi kebetulan kami memang jalan beberapa proyek tapi tidak boleh di-sharing. Tidak boleh Oh iya, ini Iya. bukan maksudnya nggak boleh di-sharing, tidak saya jadikan materi memang. Hmm. Jadi kami melakukan analisis terkait dengan kondisi termal di dalam bangunan, baik di istana, didesain istana kepresidenan maupun di kantor kepresidenan. Untuk di istana kepresidenan itu pertanyaan mendasarnya itu kan kalau bisa dicari di internet lah desainnya seperti apa, itu kan ada bangunan yang diselubungi oleh Garuda. Garudanya dari Kuningan. Nah, itu. Jadi apakah di situ akan menyebabkan kondisi termal itu jadi lebih tinggi di dalam ruangan itu, di dalam bangunan utamanya itu lebih tinggi dari yang tanpa selubung atau tidak. Kemudian yang kedua adalah di luar transisinya itu apakah bisa digunakan aktivitas. Jadi kami melakukan ini, kalau ini tidak ada kaitannya dengan instrumentasi, memang lebih pada fisika bangunan. Ya, bangunan. Lebih pada fisika bangunan. Nah, ini enaknya general engineering itu di situ. Ya, kalau yang di kantor memang kami melakukan analisis terkait dengan kualitas udara di dalam ruang rapat dan dapur. Nah, di dapur itu pertanyaannya gini, karena itu adalah dapurnya ada presiden di sana. Jadi memang tidak boleh ada pengotor di situ. Jadi kita memang benar-benar harus pastikan kualitas udaranya itu memang benar-benar bersih. Misalnya perjalanan minyak pun itu harus dilihat. Jadi itu ya, karena memang sudah requirement-nya, tuntutannya sudah tinggi sekali karena menyangkut RI1 ya. Iya. Jadi terkait dengan itu sih sebenarnya yang di IKN sebenarnya itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan BMS malah pekerjaan itu. Iya. Artinya kenyamanan pasti, tapi yang lebih pasti harus keselamatan ya. Ya benar. Artinya gini, saya melihat bahwa peluang teknik fisika di situ sebagai ini ya, general engineering di fisika bangunannya itu besar di situ. Karena memang ide-ide arsitektur itu sudah gila-gilaan sekarang kan. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa desain tersebut itu masih tetap nyaman, masih bisa memenuhi standar dan sebagainya. Iya. Itu fisika benaran, memang fisika bangunan. Ya, tapi maksudnya kita kan harus berkolaborasi kan Bu ya. Benar. Artinya orang arsitektur kan dari Iya, tetap lah itu. ya kan ya. Kompromi itu yang harus kita Iya, kayaknya sekarang itu di Indonesia seluruh engineer harus kolaborasi lah ya. Kompromi itu di situ. Kompromi. Iya. Dan keilmuannya pasti di masing-masing kan Pak Suyanto. Pasti, iya. Karena tidak mungkin lah seseorang itu bisa menguasai semua kan. Benar, sepakat. Itu baik. Itu. Nah, ini ada pertanyaan yang baru lagi ini. Tapi semua sudah ngasih apresiasi. Bu Farida, jadi yang tadi bertanya katanya sudah memenuhi ya jawabannya. Jadi saya terima kasih ya, semoga bermanfaat ya dari sharing ini. Tapi ini ada pertanyaan satu lagi dari Mas Iwayan Widiana dari BRIN Bu ini Bu ya. Oh, Ya, izin bertanya, untuk AC sentral bagaimana manajemen yang dilakukan? Karena kenyamanan setiap ruangan akan berbeda-beda, sementara sumber udara dinginnya hanya 1 unit. Ya. Oke. Semoga saya tidak salah menjawab lagi terkait dengan mechanical electrical karena ya. Iya, ini mechanical. Ya, saya pikir AC itu kan ada konstan air volume, jenisnya kan macam-macam meskipun sentral ya. Ada konstan air volume, ada variabel air volume, ya kan ya. Jadi kita bisa bermain dengan laju udara dinginnya itu bisa tetap, ya kan. Tapi yang kita mainkan itu bisa on off-nya dari pendinginnya, ya kan. Jadi setting AC-nya tetap bisa, ya kan, di masing-masing ruangan. Tapi itu sentral. Kalau memang kesulitannya di CAC itu. Tapi ada kan yang namanya variabel air volume ya. Jadi di situ bisa dua-duanya bisa setahu saya waktu kita diskusi dengan
Maaf ya, setahu saya karena memang saya bukan orang MEP juga, bukan ahlinya. bukan, tapi kebetulan habis Tahu ya. diskusi terkait dengan itu dengan MEP waktu kita bicara kantor itu yang dua aktivitas berbeda itu bisa diatur baik dari sisi volume udara pendingin yang keluar dan di masing-masing bisa juga dari sisi refrigeran setting pendinginnya. Setahu saya bisa diatur setahu saya. Dan itu kami malah itu satu ruangan dan kita kebutuhannya itu berbeda-beda untuk aktivitas berbeda-beda. Jadi itu bisa disesuaikan. Setahu saya itu, Pak. Mohon maaf jawaban saya ngambang sekali karena memang saya tidak pernah meneliti itu gitu, tapi setahu saya itu. Nggak apa-apa, ini kan namanya sharing ya, nanti kalau nanti mungkin salah saya diingatkan ini ada orang Mas Anton ini kan MEP tadi ya. Mungkin ada yang membenarkan. Iya, karena ini forumnya sharing kan ya, jadi forumnya sharing ya, mungkin dari peserta juga bisa sih ngasih benar. menegaskan. Iya, itu. Iya. Wah, ya ini sudah ada feedback ya. Jadi pengaturan volume damper katanya Pak. Iya kan. Terima kasih Pak Mas Iwayan ya. Iwayan dari ini baik. Bisa diatur. Ini ada lagi dari Mas saya nggak tahu Mas atau Mbak Dasri ya, Mas Dasri. Izin bertanya Ibu Farida, apakah operator pelaksanaan gedung khusus penerapan BMS wajib mempunyai sertifikasi khusus dan atau sejenisnya dan berpengalaman masa berlakunya? Terima kasih. Wah, ini Bu harus bikin nanti kalau. Iya, harus bikin ini, tapi yang jelas tapi belum. Iya, kalau yang kami lakukan sekarang itu ya memang kami di UGM itu punya 9 gedung sebenarnya, 9 gedung yang sudah bersertifikat green. Bersertifikat green dan kami melatih tentang pemahaman bangunan hijau pada operator-operator bangunan, Pak. Jadi di situ itu yang kami lakukan sekarang. Jadi bagaimana? Jadi ternyata tahap operasional itu lebih menantang daripada desain. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa apa yang didesain itu dilakukan kan. Kalau itu kan. Nah itu akhirnya ya itu tadi ya operator bangunan yang ada selama ini yang melakukan. Tapi kita kasih wawasan-wawasan training dan sebagainya di situ. Itu mungkin ada juga mungkin nanti enggak tahu itu nanti ada sertifikasinya enggak? Lah itu aja Bu, kederekannya itu luarannya LSP Bu Farida kan gitu ya Pak ya. Kan kita sudah menghasilkan hilirisasi itu kan ya, BMS-nya itu kan tidak hanya produk tapi yang menjalankan kan harus tersertifikasi ya, itu kan ya. Nah, jadi bocoran jadi nanti ada LSP-nya. Ya, tapi kalau sudah itu jangan lupa kembali ke UGM Bu, nanti keliling terus. Enggak Pak, saya tetap Ya, tapi karena untuk negara, untuk ini enggak masalah sih sebenarnya. Oke, baik. Baik, ini selanjutnya dari ini detik-detik hampir ditutup ternyata. Sudah kok terakhir. Semangat, ya. Ini dari Mas Hari Yuwono. Ini dari ada industri dalam negeri atau luar negeri yang didukung dari penelitian yang mendukung penghematan energi. Oh ini tanya Bu, apakah ada? Banyak. Lah saya maju ke Dereka itu ada pendukungnya, ada pendukungnya. Iya, karena harus ada mitra kan ya Bu. Iya. Kami sendiri banyak terkait dengan lingkungan, terkait dengan hemat energi itu PT Telkom itu pendukung sekali. Ternyata salah satu anak perusahaannya di sana, gitu kan ya. Banyak sekali, ada beberapa. Kami ada 2 industri yang mendukung itu, gitu. Itu dari saya saja, gitu kan ya. Artinya saya rasa banyak lagi industri-industri yang care ya, yang maksudnya memang concern di sini itu saya yakin. Karena itu sudah kebutuhan saat ini sudah, bukan lagi wacana ya. Jadi memang harus dilakukan di situ. Karena kan tidak hanya wacana Bu, karena kan ada zero emission itu ya Bu ya, itu kan. Yang tadi harus sekarang itu sudah harus seperti itu. Ya ini makanya slide saya pertama tadi kan seperti ini kan akhirnya. Ya, target 2025 ya Bu ya, 2025. Ya, tapi yang jelas kan memang kita harus membatasi pemanasan global pasti harus di situ.
Karena kalau enggak ya hancur, ya seperti itu, pasti problem lingkungan itu pasti ada. Nah, ini mungkin sharing saja. Kemarin itu ketemu juga ada teman gitu ya dari FEB di pesawat gitu kan ya. Dia cerita-cerita habis bertemu dalam suatu diskusi yang ada Menteri Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa ternyata climate change itu sudah mempengaruhi ekonomi global di Indonesia. Harga cabai sudah ini kan sekarang saat ini kan hujan sudah tidak menentu. Tidak ada kemarau musim hujan kan sekarang semuanya entah sekarang hujan, susah kan ya. Jadi ternyata pada seperti misalnya hasil pertanian sudah tidak menentu, turun sekali dan sebagainya. Jadi seperti itu. Memang mau tidak mau kita pasti digiring ke sana pasti ke masalah lingkungan. Jadi seperti itu. Baik, itu. Baik, wah ini ngobrolnya nih harus kita akhiri kayaknya. Oh iya. Baik, dari terima kasih banyak Bu Farida, dari rekan-rekan para yang hadir ya. Jadi knowledge sharing-nya BKTF ini tidak hanya orang teknik fisika, sebenarnya kita ngundang semua ya. Jadi semua yang punya pengalaman, misinya kan berbagi ilmu ya. Semoga barokah dalam hidup ini sebenarnya gitu kan itu. Jadi terima kasih banyak Bu Farida atas sharing knowledge-nya dan semua para peserta yang hadir ya. Jadi karena waktulah ya, jadi kita harus mengakhiri sesi webinar kali ini dan insya Allah minggu depan kita ada sesi webinar berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran di sore hari ini. Semoga Bu Farida dan semua yang hadir ya tetap semangat, jaga kesehatan ya, tetap komitmen dengan passionnya ya. Karena Bu Farida orang teknik fisika itu kemana-mana tapi satu jalan. Teknik fisika masih. Iya, tapi yang lain juga sama. Jadi mari kita berkolaborasi membangun negara ini bersatu padu ya, walaupun kita punya passion yang berbeda-beda. Itulah dari BKTF Teknik Fisika. Kami sekali lagi terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu. Terima kasih betul. Bapak Ibu, mohon maaf jika salah. Ya, mohon saya izin to end. Oke.